Selamat siang pemirsa Tipikor Sumatera channel YouTube. Hari ini Senin 27 Maret 2023 ya. Semoga kita semua senantiasa sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Reporter kami atas nama Sulistiono Aseng bersama rekan kerjanya Rahmat Saputra melaporkan kepada redaksi perkembangan yang dihadapi Nyonya Sukarni 45 tahun bersama suaminya Paino SE, penduduk desa Wonosari, Dusun 10, Kecamatan Tanjung Morawa. Inilah tayangan berikutnya dari kisah Nyonya Sukarni dengan apa yang dialaminya terhadap PT Permodalan Nasional Madani, acap disebut PT Ulam. Menurut catatan reporter kami Sulistiono, disebutkan bahwasanya Nyonya Sukarni pada tanggal 22 Maret 2023 kemarin telah menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang gugatan perdata nomor 191 tahun 2022 yang dilakukan Nyonya Sukarni selaku penggugat terhadap PT Ulam atau PT Permodalan Nasional Madani dan KPKNL selaku penyelenggara lelang yang dinilai tidak mengikuti kaidah peraturan hukum yang berlaku dalam proses lelang. Demikian Sulistiono melaporkan dari Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa. Disebutkan bahwasanya gugatan perdata nomor 191 yang dilakukan Nyonya Sukarni oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menanganinya ditolak. Artinya seluruh materi gugatan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Ditolak sehingga tidak berproses sebagaimana mestinya, tidak mendalami pokok perkara yang diajukan Nyonya Sukarni selaku penggugat. Menyikapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, maka Nyonya Sukarni bersama suaminya Paino SE pada hari Jumat kemarin tanggal 24 Maret 2023 menyatakan akta banding atas perkara perdata 191 yang ditolak materi gugatannya oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Maka Nyonya Sukarni melakukan naik banding ke Pengadilan Tinggi. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update terbaru. Dan ini gratis. Pemirsa Tipikor Sumatera channel YouTube dimanapun Anda berada, menurut laporan reporter kami Rahmat Saputra dan Sulistiono, dalam naskah banding atas perkara perdata nomor 191 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam itu, Nyonya Sukarni menyebutkan bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutuskan perkara perdata nomor 191 garing PDT.G garing 2022 garing PN.LBP dinilai tidak cermat, tidak teliti, ngawur, dan terkesan mengada-ada. Demikian Nyonya Sukarni, maka melakukan naik banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Kepada redaksi Tipikor Sumatera, Nyonya Sukarni didampingi suaminya Paino menegaskan bahwa proses lelang yang dilakukan oleh KPKNL atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kota Medan sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni pasal 258 RPG garing 224 HIR yang bunyinya bahwa surat asli daripada hipotek dan surat hutang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang menggunakan perkataan atas nama keadilan tanda kutip di kepala suratnya sesungguhnya kekuatannya sama dengan putusan hakim. Artinya seharusnya pihak KPKNL
harus terlebih dahulu mengupayakan jalan damai antara debitur selaku pengutang dengan PNM Ulam, dalam hal ini PT Permodalan Nasional Madani Cabang Lubuk Pakam selaku Lembaga Permodalan Nasional Madani. Tindakan KPKNL yang begitu cepat dan tanpa melakukan pemberitahuan kepada debitur bahwa akan dilakukan lelang atas objek tanah sebagai agunan berupa sertifikat hak milik nomor 2035 atas nama Paino dengan luas tanah sekira 330 meter persegi. Demikian laporan Rahmat Saputra dari Desa Wonosari. Menurut Nyonya Sukarni, PNM Ulam sesuai ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku seharusnya terlebih dahulu melakukan permohonan lelang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Setelah mendapat jawaban resmi dari pengadilan, bisa berlanjut melakukan permohonan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Karena tidak melakukan prosedur itulah, maka kita berasumsi bahwa langkah yang dilakukan PT Ulam dapat dinilai perbuatan melawan hukum, dan kita selaku pemohon gugatan nomor 191 menyatakan naik banding. Demikian Nyonya Sukarni bersama suaminya Paino SE di Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terkait pendaftaran naik banding terhadap putusan Majelis Hakim yang menangani perkara Perdata 191, dimaksud Nyonya Sukarni menyatakan pihaknya maju sendiri tanpa didampingi penasihat hukum atau lawyer. Demikian laporan Sulistiono dan Rahmat Putra dari Desa Wonosari. Dalam kesempatan tersebut, Paino selaku suami Nyonya Sukarni juga menyebutkan pihaknya saat ini sedang menunggu berita acara hasil konstatering yang dilakukan petugas Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berbondong-bondong datang ke objek perkara pada 26 Januari 2023 kemarin. Tapi pada tanggal 17 Maret 2023 saat dipertanyakan hasil berita acara konstatering, mereka tidak memperoleh jawaban apapun. Bagaimana hasil konstatering? Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update terbaru. Dan ini gratis. Mas, apa merek apa nih Mas? Ini tanah warga sini. Hah, kenapa Mas? Tanah warga sini itu lah. Kok ada semalam ada rame-rame. Tanggal berapa itu? Kamis semalam, ya Kamis semalam, udah ada 1 minggu lah. Ya, ada tulisan ini kok rame polisi, entah siapa-siapa lagi ngukur-ngukur ini. Heboh lah kemarin itu di kampung ini. Mas, bisa kenal namanya siapa Mas? Adi. Adi apa? Adi Batubara. Adi Batubara. Iya, Jadi waktu ada rame-rame itu Mas hadir? ada. Ada ya? Ada. Oh. Apa sebenarnya yang terjadi? Kalau dalam pandangan Mas? Yang jelas begitu sampai ada polisi barang 20-an lah, 20-an lebih lah. Baju dinas? Baju dinas, Ya. ada Kapolsek, Iya. Kanit juga ada. Hmm. Ada juga dari katanya orang pengadilan sih. Botak-botak gitu, orangnya pakai pakaian safari, baju batik. Acaranya apa sebenarnya kegiatannya? Pada tanggal 26 Januari itu? Acaranya katanya ya pengukuran inilah. Pengukuran? Oh berarti konstatering itu Mas? Konstatering itu? Ya. Pengukuran cuman kok yang diukur cuman dari depan ini ke samping aja ke belakang gitu. Nggak menyeluruh? Nggak dapat lah menyeluruh karena ini posisinya ditutup. Oh, Gimana ini mengukur rumah gitu? tetangga ditutup ya? Iya, Rumah tetangga iya, ini ya? iya. Jadi objek masalah yang mana nih Mas? Inilah. Yang biru ini? Iya. Oh dinding biru ini ya? Iya. Jadi kalau menurut Mas Adi itu konstateringnya sah? Menurut pengalaman Mas Adi lah? Ya kalau setahu kami kalau di kampung ini yang namanya pengukuran entah segala macam itu kan memang harus ya Menyeluruh. selatan mana, utara mana kan. Ini enggak ya cuman depan ini ke samping Oh. itu aja.
Berarti formalitas doang. Kalau orang kami bilang ini macam simbolis gitu loh Oh, iya? bahasanya. Itu bisa diprotes itu, Mas. Biasanya bisa dilakukan protes itu. Ya orang kampung nih tahu apalah Pak, ya kan. Yang datang pun orangnya kita tengok kayak orang penting, orang Kapolsek pun datang kok. Nah, Kapolsek, Pak Kanit, Sekdesnya pun ada, perangkat desanya pun ada kan. Perangkat desa, desa apa gitu? Desa ini ya desa Wonosari ya. Wonosari ya?